Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah. Saya Rani Nugraha. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan secara rinci terkait kerangka artikel yang kami buat. Yang berjudul Dinamika Kesantunan dalam Komunikasi Politik, Analisis Bahasa dalam Proses Pencalonan Cawapres. Kita akan membahas peta konsep terlebih dahulu. Di sini ada introduction. Yang pertama, research question atau pertanyaan penelitian, yaitu mengapa dan sejauh mana, yaitu penelitian ini mengajukan pertanyaan mengapa untuk memahami motivasi di balik interaksi Gibran dan konsultan. Selanjutnya, pertanyaan sejauh mana digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana interaksi tersebut mematuhi prinsip kesantunan. Yang kedua, summary of proposal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi interaksi antara Gibran dan konsultan dalam video, beda gaya bahasa komunikasi, siapa konsultan Gibran. Fokusnya adalah pada bahasa, ekspresi wajah, dan interaksi antar individu untuk memahami potensi konsekuensi dari pematuhan atau pelanggaran prinsip kesantunan. Kemudian, kita lanjut ke literatur review. Yang pertama, literatur on topic. Penelitian ini mengacu pada literatur tentang kesantunan berbahasa dan pragmatik. Pengetahuan dari penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan Ariska et al. 2020 menjadi dasar untuk memahami variasi pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan. Yang kedua, find a hold, kebutuhan mendalam. Meskipun beberapa penelitian telah mengidentifikasi variasi pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan, penelitian ini menemukan kebutuhan mendalam dalam menganalisis dampak atau konsekuensi dari pematuhan atau pelanggaran tersebut terhadap interaksi dan persepsi pemirsa. Yang ketiga, ada look for the bugs, potensi debat dalam komunikasi politik. Penelitian ini dapat memunculkan debat terkait cara prinsip kesantunan tercermin dalam komunikasi politik, terutama dalam konteks kampanye politik. Analisis interaksi antara Gibran dan konsultan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk merespon dan mungkin memunculkan debat mengenai topik ini. Yang keempat, ada theoretical approach. Analisis penelitian melibatkan dua teori utama, yaitu teori pragmatik dan prinsip kesantunan. Pragmatik membantu dalam memahami penggunaan satuan bahasa dalam konteks komunikasi, sementara prinsip kesantunan digunakan untuk mengevaluasi perilaku dan bahasa yang digunakan dalam interaksi. Kemudian yang kelima, ada literatur on method. Penelitian ini memiliki metode yang didasarkan pada pragmatik dan prinsip kesantunan. Dipilih untuk memahami tidak hanya distribusi pematuhan dan pelanggaran, tetapi juga untuk mengeksplorasi implikasi praktik dan efek dari prinsip kesantunan dalam konteks video YouTube. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan mendeskripsikan fenomena kesantunan berbahasa dalam video. Kemudian, prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian mencakup pengumpulan data dari video YouTube, beda gaya komunikasi, siapa konsultan Gibran, yaitu transkrip data, penyalinan data ke kartu data, dan analisis data. Kemudian yang ketiga, jenis data. Jenis data yang dikumpulkan adalah kalimat ataupun tuturan yang diucapkan dan digunakan oleh pembawa acara dan tamu. Data ini digunakan untuk menganalisis tingkat kesantunan berbahasa. Yang keempat, prosedur pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui instrumen penelitian berupa kartu data yang memuat kode data, tuturan, konteks, pematuhan, pelanggaran, maksim prinsip kesantunan berbahasa, dan analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan ponsel untuk memudahkan pencatatan di kartu data. Kemudian yang kelima, seleksi dan akses. Penelitian ini fokus pada video beda gaya komunikasi, siapa konsultan Gibran. Seleksi data dilakukan dengan memilih konten yang relevan dengan tujuan penelitian. Akses data dilakukan melalui platform YouTube. Nah, contoh hasil analisisnya tentang ungkapan Gibran. Ungkapan Gibran itu seperti dia bilang, saya tidak pada kapasitas untuk mengevaluasi siapapun dan partai siapapun.
Jadi hasil analisisnya itu Gibran menolak untuk mengevaluasi siapapun dan partai apapun, menunjukkan sikap hati-hati dan pemahaman akan kapasitas dan tanggung jawabnya. Pertanyaannya terlihat sopan dan penuh kebijakan. Nah, adapun pematuhan kesantunan. Ungkapannya itu mematuhi prinsip kesantunan dengan menunjukkan sikap hati-hati dan tidak ikut campur dalam penilaian terhadap orang atau partai. Adapun respon mbaknya yang ditemanin Gibran itu karena emang gaya komunikasinya Mas Gibran ya. Jadi kami menganalisis dari itu, Mbak memberikan alasan bahwa Gibran tidak mengevaluasi karena gaya komunikasinya. Pertanyaan ini bisa diartikan sebagai pemakluman terhadap sikap Gibran dan mencoba menjelaskan melalui karakteristik pada komunikasinya. Pematuhan kesantunan. Respon ini juga tergolong santun karena tidak menunjukkan penilaian negatif dan mencoba memberikan pemahaman terhadap sikap Gibran. Referensinya yang pertama, Ari Kontu S. 2010, produser penelitian suatu pendekatan praktik, Jakarta, Rineka Cipta. Yang kedua, Ariska R. Camalah WOP 2020, Proceeding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unisula. Yang ketiga, Budiman Umiata 1987, Sari Tata Bahasa Indonesia, Klaten PT Intan Pariwara. Yang keempat, Cair Abdul 2003, Linguistik Umum, Jakarta, PT Rineka Cipta, dan referensi yang lain. Terima kasih.